Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du wa bisanadinal muttasil Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala. Hadis yang ke-26, keterkaitan di judul awal yaitu bab sabar, namun ceritanya berbeda-beda. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala. Hadis ini bersumber dari Abdullah ibn Abbas. Beliau bercerita, qadima Uyainah ibnu Hisnin, telah tiba Uyainah ibn Hisnin. Jadi kita perlu mengetahui siapa dulu Uyainah ibn Hisnin ini. Uyainah ibn Hisnin aslama yauma fathi Makkah wa kana minal mu'allafati qulubuhum. Dia berislam ketika Makkah ditaklukkan. Artinya dia ini termasuk orang yang mu'allafah qulubuhum. Mu'allaf masih. Orang yang perlu dijinaki hatinya karena baru saja masuk Islam. Wa minal a'rabil jufah, dan dia Uyainah ibn Hisnin termasuk A'rabi yang jufah. Artinya A'rabi, orang dusun yang kelakuannya itu jufah. Al-jafa, jafa itu kan kasar, kemudian lagi suara nyaring. Memang begitulah adatnya di sana. Irtadda, ketika dia tadi sudah masuk Islam, terus dia murtad. Wa utiya bihi asiran, dan di zaman Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq dia ditangkap. Dia menjadi tawanan. Cuma fa'aslama, dia berislam kembali, fa'atlaqahu, kemudian dibebaskan oleh Sayyiduna Abu Bakar. Nah, singkatnya, lalu di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Uyainah ibn Hisnin ini qadima, dia datang ke Madinah. Sesampainya di Madinah, fanazala ala ibni akhihi, dia singgah di tempat keponakannya yang bernama Al-Hurr ibni Qaisin. Dan perlu diketahui, Al-Hurr ibni Qaisin ini wakana minan nafar. Nafar itu sekelompok orang, jumlahnya tidak sampai 10. Jadi Hurr ibn Qais termasuk alladzina yudnihim Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Termasuk orang yang dekat posisinya dengan Sayyidina Umar. Wa kanal qurra, qurra di dalam artian al-qari lil Quran, di samping membaca Quran, al-mutafahim li ma'anihi, serta memahami makna-makna dari Al-Quran yang dibacanya tadi. Jadi al-qurra ashaba majlisi Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa musyawaratihi, kuhulan kanu aw syubbanan, baik tua ataupun syubbanan, masih muda. Kuhul itu dari umur 30 sampai 40 tahun itu dianggap kuhul. Kalau 40 ke atas itu disebut dengan syekh. Nah, jadi kita sudah tahu Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin, beliau ada memiliki dewan musyawarahnya. Beliau memiliki ibaratnya penasehat-penasehatnya. Dan penasehat dewan musyawarah Sayyidina Umar itu tidak memandang usia, baik dia tua ataupun masih muda. Sepanjang dia itu qurra, sepanjang dia paham tentang makna-makna Al-Quran, artinya alim, sesuai dengan seleksi, dia bisa dekat dengan Sayyidina Umar. Dekat dalam artian menjadi penasehat Sayyidina Umar.
Nah, kebetulan Al-Hurr ibni Qaisin ini merupakan salah satu daripada dewan musyawarahnya Sayyidina Umar. Dan Hurr ibn Qaisin tadi keponakan dari Uyainah ibn Hisnin. Faqala Uyainah libni akhihi. Lalu Uyainah dia meminta kepada ponakannya, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, laka wajhun inda hadzal amir, kamu kan ada kedudukan, ada maqam di sisi Sayyidina Umar. Paman ada perlu, wahai ponakan, bisa tidak fasta'zin li alaihi, kamu mintakan izin kepadaku untuk ketemu Sayyidina Umar. Jadi di dalam hadis ini menunjukkan memang kadang-kadang kemudahan untuk mengurus segala sesuatu itu melibatkan orang dalam. Sebagaimana Uyainah supaya mudah gampang ketemu dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar itu lewat ponakannya, yang kebetulan ponakannya ini merupakan Al-Qurra dan dia termasuk dewan musyawarah Sayyidina Umar, artinya kan ada kedekatan dengan Sayyidina Umar. Fasta'dzana, akhirnya Al-Hurr ibn Qais meminta izin untuk pamannya bisa berjumpa dengan Sayyidina Umar. Fa'adzina lahu Umar, diizinkan oleh Sayyidina Umar. Falamma dakhala, manakala masuk, qala hi ya ibn al-Khattabi. Hi itu merupakan kalimatun tahdid. Jadi dia menggergecap, hi, wahai Umar ibn Khattab, fawallah ma tu'tina al-jazla, demi Allah tidaklah kamu memberikan kepada kami al-jazla. Al-jazla al-ata al-kathir, sungguh kamu tidak pernah memberikan pemberian yang banyak. Kasar. Kenapa jadi kasar? Karena kita sudah tahu tadi di dalam biografi singkat Uyainah ibn Hisnin minal a'rabil jufah, termasuk orang dusun A'rabi yang jufah, yang kasar, yang nyari. Wala tahkumu fina bil adli, hai Amirul Mukminin, kamu tidak pernah memberikan ketentuan, kamu tidak pernah menghukumi, tidak pernah memberikan putusan yang adil terhadap kami. Mendengar pernyataannya, fagodiba Umar radhiyallahu ta'ala anhu, emosilah Sayyidina Umar, hatta hamma ayyuqi abihi, sampai-sampai Sayyidina Umar ada keinginan untuk menghajarnya. Faqala lahul Hurr, maka Hurr ibnul Qaisi yang merupakan tadi qurra'nya, dewan penasehatnya Sayyidina Umar, dan kebetulan ponakan daripada Uyainah yang kata-katanya kasar kepada Sayyidina Umar tadi, ya Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah fungsinya dewan penasehat Sayyidina Umar yang alim, yang paham tentang Quran, mengingatkan jadinya kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, bahwasanya Allah telah berpesan kepada nabinya, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa inna hadza, dan bahwasanya ingin menghajar, ingin berkelahi, minal jahilin, ini termasuk budayanya orang jahiliyah. Wallahi, demi Allah, ma jawazaha Umar hina talaha, tidaklah Sayyidina Umar melewati tuntutan daripada itu ayat ketika Hurr ibn Qais membacakannya. Wa kana waqafan, karena memang Sayyidina Umar itu sangat imtisal, sangat menjunjung apa yang ada di dalam Al-Quran. Inda kitabillahi ta'ala, rawahul Bukhari. Di dalam ini hadis menunjukkan manzilatu qurra'il Quran wa humul ulama'ul amilun bi ahkamihi, kedudukan qurra Al-Quran. Siapa qurra Al-Quran? Mereka para ulama yang mengamalkan dengan hukum-hukum Al-Quran. Lah, bukan yang dimaksud dengan qori ataupun qurra Al-Quran itu
al-mutakassibuna, cari kerjaan, cari usaha, cari duit, bitilawatihi, dengan membaca Quran, fil ma'atimi wal afrah, di acara-acara. Bukan itu yang namanya qurra. Walaupun tadi memang dia bisa membaca Quran, bisa melantunkan Al-Quran, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah al-ulamaul amilun, ulama yang mengamalkan bi ahkamihi, dengan hukum-hukum Al-Quran. Terus di dalam hadis ini menunjukkan Dewan Penasehat Sayyidina Umar bukan yang tua-tua, tetapi yang alim-alim, menunjukkan qimatul mustasyar bi ilmihi wa taqwahu. Patokan yang dijadikan Dewan Penasehat itu adalah ilmu dan ketakwaannya. La bihasabihi wa kibari sinnihi, bukan derajat pangkat kedudukannya, dia anak siapa, dia keturunan siapa, bukan usianya. Bukan itu yang menjadi patokan Dewan Mustasyar ataupun jadi penasehat Sayyidina Umar, melainkan ilmu dan ketakwaannya. Walaupun umurnya muda, tapi dia takwa. Walaupun umurnya muda, tapi dia alim. Itu layak untuk menjadi mustasyar. Kemudian di dalam hadis ini kita dapat melihat begitu konsistennya sikap daripada Sayyidina Umar. Saat emosi yang bergejolak, beliau tadi ingin menghajar yang bersangkutan, tapi ketika dibacakan ayat Al-Quran, beliau luluh. Itulah sikap waqafan, sangat intisal terhadap kandungan daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini menunjukkan seseorang perlu ada yang mengingatkan, baik masalah kebaikan ataupun masalah yang kurang baik, itu perlu. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia itu bertindak dalam keadaan lupa bahwasanya ini tidak baik untuk dilakukan. Ada orang lain yang mengingatkan, baik tadi orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kenal, kita ambil yang baiknya. Wallahu a'lam bishawab.